Sungai Batang adalah salah satu nagari di Maninjau, Kabupaten Agam. Nagari nan elok dan indah dipandang mata ini juga melahirkan tangan-tangan terampil. Belakangan ini, ibu-ibu di nagari ini mulai mengembangkan usaha mereka di bidang keterampilan, salah satunya merajut. Pemirsa, banyak kreativitas yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Salah satunya ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam UMKM Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ini membuat berbagai kreativitas untuk menghasilkan dan bisa membantu perekonomian keluarga. Seperti apa sih kreativitas yang dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga dalam UMKM Nagari Sungai Batang ini? Yuk ikuti saya. Siapa yang tidak kenal dengan merajut? Seuntai benang yang dirajut sedemikian rupa, mampu menghasilkan berbagai hasil keterampilan, diantaranya sepatu rajut, tas, dan aksesoris lainnya. Afi, salah seorang ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok UMKM Nagari Sungai Batang ini, mulai mencintai dunia rajutan pada tahun 2014 silam. Tepatnya sebelum dia menikah dan mempunyai anak. Sekarang pekerjaan yang dulu ia jadikan hobi ini malah menjadi sumber pemasukan utama baginya. Di samping belajar sendiri, Afi dan anggota kelompok lainnya juga mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Universitas Negeri Padang. Dalam satu minggu, Afi mampu menyelesaikan sejumlah orderan dari konsumen. Untuk satu produk, biasanya lama pengerjaan yang dijanjikan Afi kepada konsumen, yakni selama 3 hari. Kondisi ini agar pengrajutan lebih rapi dan maksimal, sehingga tidak mengecewakan konsumennya. Proses pembuatan kerajinan rajut ini terbilang simpel, seperti membuat sepatu misalnya. Pertama, siapkan sol atau alas dan telapak sepatu, tusuk tunggal, dan single crochet. Kemudian mulai menusukkan benang rajut ke bagian tengah sol. Hal ini dilakukan agar rajutan sepatu seimbang. Setelah itu, rajut sampai membentuk pola sepatu sesuai yang dipesan oleh konsumen. Biasanya ide atau model sepatu berasal dari permintaan konsumen. Kemudian Afi dengan keahliannya mulai membuat pola sesuai permintaan. Harga satu sepatu rajut ukuran dewasa dijual Afi mulai dari 200 hingga 300 ribu rupiah. Sedangkan harga tas dibanderol 50 hingga 300 ribu rupiah. Ketertarikan saya di dunia UMKM, awalnya saya melihat orang tua saya dan saya melihat kakak saya membuat rajutan. Saya berpikir kok bisa ya bikin tas atau bikin baju dari seutas benang gitu. Lalu saya belajar sama kakak dan alhamdulillah bisa menghasilkan uang. Lalu saya lanjutkan. Selain sepatu, saya juga bikin taplak meja, tas, dompet, gantungan kunci, dan berbagai macam souvenir juga ada. Harapan saya ke depannya agar usaha saya ini bisa punya galeri, bisa dipasarkan, dan bisa dikenal orang lebih banyak, dan juga bisa masuk pasar global. Selain sepatu rajut, Afi juga menerima orderan berupa tas rajutan. Afi mengaku kebanyakan konsumennya adalah para perantau Minang yang tinggal di Jakarta. Terlebih menjelang Lebaran Idul Fitri datang, ia meraup penghasilan hingga jutaan rupiah. Selain menjual dagangannya secara offline kepada tetangga dan karib kerabat di kampung halaman, produk rajutan buatannya juga dipasarkan secara online.
Ia mengaku penjualan secara online melalui media Facebook dan Instagram berbanding lurus dengan order yang didapatkannya dengan nama akun Afira Fiah Darajat. Tentunya usaha yang digelutinya saat ini mampu membantu perekonomian keluarga. Tidak hanya merajut, Universitas Negeri Padang juga memberikan pelatihan keterampilan lainnya bagi ibu-ibu kelompok UMKM Sungai Batang. Dengan memanfaatkan kulit pensi yang banyak ditemui di seputaran Danau Maninjau. Ibu-ibu ini juga diajarkan membuat bunga dan aksesoris lainnya. Usaha yang digeluti Lina, salah seorang pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok UMKM Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ini, tidak kalah menariknya juga dengan aksesoris pabrikan. Aksesoris yang dibuatnya ini menarik dan indah dipandang mata. Siapa sangka, bahan-bahan yang digunakan sangat mudah sekali untuk didapatkan. Di antaranya kulit pensi atau kerang danau, busa styrofoam, cat semprot, lem plastik tembak, kawat, dan glitter atau manik-manik halus. Tahap pengerjaannya yang pertama yaitu membuat pola dari busa styrofoam yang dibentuk sesuai ukuran bunga yang akan dibuat. Setelah pola menyerupai piramida ini terbentuk, tempelkan kulit pensi ke pola busa hingga menjadi seperti kelopak-kelopak bunga. Tunggu sedikit mengering, selanjutnya dicat menggunakan cat semprot. Warna cat semprot disesuaikan juga dengan aksesoris yang akan dibuat. Sambil menunggu bunga yang dicat tadi kering, kita lanjut dengan membuat pola untuk di belakang bros. Setelah cat kering, selanjutnya memasang mutiara di bagian pucuk bros agar lebih terlihat cantik. Selanjutnya memasang glitter atau manik-manik kecil dan diaplikasikan ke kreativitas yang dibuat. Nah, inilah hasil bros handmade yang sangat cantik. Saya tertarik untuk menjadikan kulit pensi sebagai bros atau bunga dari kulit pensi sebagai souvenir. Saya melihat banyaknya limbah dari kulit pensi yang tidak terpakai. Setelah saya mendapatkan pelatihan dari UNP, saya lebih bersemangat dalam membuat inovasi-inovasi yang baru dari kulit pensi. Harapan saya ke depannya, saya ingin menjadikan kerajinan dari bunga kulit pensi supaya masyarakat bisa memanfaatkan limbah dan supaya dapat mendukung perekonomian keluarga. Dalam memasarkan produk yang dibuatnya, Lina menggunakan digital marketing seperti Facebook dan Instagram dalam berjualan dengan nama akun Nelly Marlina 01. Ia berharap ke depannya karyanya ini dapat berkembang dan dikenal oleh orang banyak. Tidak hanya itu, pelaku UMKM kreativitas ini juga berharap perhatian lebih dari pemerintah untuk memberikan mereka berbagai pelatihan agar kemahiran dalam membuat kreativitas juga meningkat, sehingga banyak karya-karya bernilai ekonomi lainnya yang bisa dihasilkan. Nah pemirsa, inilah kreativitas yang dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam UMKM Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
Tentunya hal ini memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga diperlukan untuk memberikan semangat dan motivasi terhadap pelaku UMKM kita di Sumatera Barat.